Pengkhianatan bisa menghancurkan hati, tetapi tidak harus menghancurkan hidupmu. Dengarkan sampai akhir, karena mungkin inilah pelajaran yang paling kamu butuhkan saat ini. Pernahkah kamu merasa hancur karena dikhianati oleh seseorang yang sangat kamu percayai? Seseorang yang pernah kamu jaga, kamu perjuangkan, dan kamu tempatkan di posisi istimewa dalam hidupmu. Namun pada akhirnya, justru orang itulah yang meninggalkan luka terdalam. Pengkhianatan memang menyakitkan. Bukan hanya karena kehilangan seseorang, tetapi karena kita kehilangan kepercayaan yang telah kita bangun dengan susah payah. Saat dikhianati, banyak orang merasa marah, kecewa, sedih, bahkan kehilangan arah hidup. Ada yang sulit tidur, kehilangan semangat, dan terus memikirkan apa yang telah terjadi. Pengkhianatan adalah salah satu luka yang paling menyakitkan. Bukan hanya karena apa yang terjadi, tetapi karena kepercayaan yang telah kita berikan ternyata tidak dijaga dengan baik. Menurut filsafat Stoik, kita tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk setia, jujur, atau menghargai perasaan kita. Namun kita selalu memiliki kendali atas cara kita merespons saat dikhianati. Jangan terburu-buru membalas. Kemarahan yang meledak hanya akan membuat luka semakin dalam. Beri diri Anda waktu untuk menerima kenyataan apa adanya, meskipun terasa pahit. Ingat pengkhianatan seseorang lebih banyak mencerminkan karakter mereka daripada nilai diri Anda. Jangan biarkan kesalahan orang lain membuat Anda meragukan harga diri sendiri. Fokuslah pada hal yang masih bisa Anda kendalikan. Pikiran, sikap, dan langkah hidup berikutnya. Gunakan rasa sakit sebagai pelajaran, bukan sebagai alasan untuk menjadi pribadi yang lebih pahit. Marcus Aurelius pernah mengajarkan bahwa ketenangan sejati muncul ketika kita berhenti menuntut dunia berjalan sesuai keinginan kita. Terimalah kenyataan, ambil hikmahnya, lalu lanjutkan perjalanan hidup dengan kepala tegak. Karena pada akhirnya, ketenangan bukanlah ketika hidup berjalan sempurna. Ketenangan adalah ketika Anda tetap mampu berdiri teguh meski telah terluka. Jika saat ini kamu sedang berada dalam kondisi seperti itu, tetaplah bersama saya sampai akhir video. Karena hari ini kita akan belajar bagaimana filsafat Stoik mengajarkan cara tetap tenang ketika menghadapi pengkhianatan. Pelajaran pertama, terimalah kenyataan sebagaimana adanya. Banyak penderitaan muncul bukan karena peristiwa itu sendiri, tetapi karena kita menolak menerima kenyataan. Kita terus bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Mengapa dia melakukan ini? Apa kurangku? Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali tidak memberikan jawaban yang menenangkan. Stoik mengajarkan bahwa kenyataan tidak berubah hanya karena kita menolaknya. Apa yang sudah terjadi, sudah terjadi. Menerima bukan berarti menyetujui. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima berarti melihat kenyataan dengan jernih agar kita bisa mengambil langkah berikutnya dengan bijaksana. Pelajaran kedua, pahami bahwa kamu tidak bisa mengendalikan orang lain. Salah satu prinsip utama Stoik adalah membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Kita bisa mengendalikan pikiran, sikap, dan tindakan kita. Namun kita tidak bisa mengendalikan pilihan orang lain. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk setia. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk jujur. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk menghargai pengorbanan kita. Ketika kita mencoba mengendalikan sesuatu yang berada di luar kendali, yang muncul hanyalah frustrasi. Kedamaian mulai hadir ketika kita menerima bahwa tindakan orang lain adalah tanggung jawab mereka, bukan tanggung jawab kita. Pelajaran ketiga, jangan biarkan kesalahan orang lain merusak dirimu. Ketika dikhianati, seringkali kita berubah. Kita menjadi penuh kebencian. Kita menjadi curiga kepada semua orang. Kita kehilangan kepercayaan pada kehidupan. Namun Stoik mengingatkan bahwa kesalahan orang lain tidak boleh menentukan siapa diri kita. Jika seseorang berbohong, jangan ikut menjadi pembohong. Jika seseorang mengkhianati, jangan ikut menjadi pengkhianat. Jika seseorang menyakitimu, jangan biarkan rasa sakit itu mengubahmu menjadi pribadi yang lebih buruk. Jangan menyerahkan kendali hidupmu kepada orang yang telah melukaimu. Pelajaran keempat, berhenti mencari balas dendam. Saat terluka, keinginan untuk membalas sering muncul.
Kita ingin mereka merasakan rasa sakit yang sama. Kita ingin mereka menyesal. Kita ingin melihat mereka menderita. Tetapi kebencian adalah beban yang berat. Saat kamu sibuk memikirkan balas dendam, sesungguhnya kamu masih terikat kepada orang yang menyakitimu. Stoik mengajarkan bahwa balasan terbaik adalah memperbaiki hidupmu. Biarkan waktu dan kehidupan memberikan pelajaran kepada setiap orang sesuai perbuatannya. Fokuslah pada dirimu sendiri. Pelajaran kelima, gunakan rasa sakit sebagai guru. Setiap luka membawa pelajaran. Mungkin pengkhianatan mengajarkanmu untuk lebih berhati-hati. Mungkin mengajarkanmu untuk mengenali nilai dirimu. Mungkin mengajarkanmu bahwa kebahagiaan tidak boleh bergantung sepenuhnya pada orang lain. Orang bijak tidak hanya bertanya, mengapa ini terjadi? Tetapi juga bertanya, apa yang bisa kupelajari dari ini? Pertanyaan kuasa akan membuatmu bertumbuh. Pelajaran keenam, jangan kehilangan harga dirimu. Banyak orang yang dikhianati mulai menyalahkan dirinya sendiri. Mereka merasa tidak cukup baik, tidak cukup menarik, tidak cukup berharga. Padahal keputusan seseorang untuk mengkhianati seringkali lebih menggambarkan karakter mereka daripada nilai dirimu. Jangan mengukur harga dirimu dari perlakuan orang lain. Nilaimu tetap ada meskipun seseorang gagal melihatnya. Pelajaran ketujuh, lepaskan apa yang tidak bisa kamu ubah. Masa lalu tidak bisa diubah. Kata-kata yang sudah diucapkan tidak bisa ditarik kembali. Peristiwa yang sudah terjadi tidak bisa dihapus. Semakin keras kamu mencoba mengubah masa lalu, semakin besar penderitaanmu. Lepaskan, bukan karena itu mudah, tetapi karena itu perlu. Energi yang kamu gunakan untuk memikirkan masa lalu bisa digunakan untuk membangun masa depan. Pelajaran kedelapan, fokus pada hidupmu sendiri. Pengkhianatan sering membuat kita terlalu fokus pada kehidupan orang lain. Kita ingin tahu apa yang mereka lakukan. Kita ingin tahu apakah mereka bahagia. Kita ingin tahu apakah mereka menyesal. Padahal perhatian terbesar seharusnya diberikan kepada hidup kita sendiri. Tanyakan pada dirimu, apa yang bisa kulakukan hari ini agar hidupku lebih baik? Apa yang bisa kupelajari? Apa yang bisa kubangun? Saat fokusmu kembali pada dirimu sendiri, luka perlahan akan kehilangan kekuatannya. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa kita tidak akan pernah menemukan kedamaian jika kebahagiaan kita bergantung pada perilaku orang lain. Ketenangan sejati lahir ketika kita menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Kadang orang yang kita cintai pergi. Kadang orang yang kita percaya mengkhianati. Kadang kenyataan tidak sesuai dengan rencana. Namun kita tetap memiliki pilihan. Kita bisa tenggelam dalam kepahitan. Atau kita bisa bangkit dengan kebijaksanaan. Pilihan itu selalu ada. Jika hari ini kamu sedang terluka karena pengkhianatan, ingatlah satu hal. Apa yang terjadi kepadamu memang menyakitkan. Tetapi itu bukan akhir dari cerita hidupmu. Luka ini tidak akan bertahan selamanya. Rasa sakit ini tidak akan menetap selamanya. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat kembali masa ini sebagai salah satu pelajaran paling berharga dalam hidupmu. Tetaplah melangkah, tetaplah bertumbuh, dan jangan biarkan pengkhianatan menghilangkan kedamaian yang ada dalam dirimu. Karena orang yang paling kuat bukanlah mereka yang tidak pernah terluka, melainkan mereka yang tetap mampu menjaga ketenangan, meski telah terluka berkali-kali. Ada satu hal yang sering dilupakan ketika seseorang dikhianati. Kita mengira bahwa kebahagiaan kita telah dirampas oleh orang lain. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kita sedang kehilangan gambaran tentang masa depan yang pernah kita bayangkan. Kita sedih bukan hanya karena kehilangan seseorang. Kita sedih karena kehilangan harapan, rencana, dan impian yang pernah kita bangun bersama. Namun Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak boleh bergantung pada satu orang. Karena ketika kebahagiaan kita bergantung sepenuhnya pada orang lain, kita menyerahkan kendali hidup kita kepada mereka. Belajarlah untuk menemukan ketenangan di dalam diri sendiri. Belajarlah menikmati hidup meski tidak semua orang memilih untuk tetap tinggal. Orang datang dan pergi. Keadaan berubah, perasaan berubah, tetapi karakter yang kuat akan tetap bertahan. Jangan biarkan satu pengkhianatan membuatmu menutup hati terhadap seluruh dunia. Masih ada orang baik, masih ada ketulusan, masih ada harapan. Dan yang terpenting,
Masih ada dirimu yang mampu bangkit menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin hari ini kamu merasa lelah. Mungkin kamu menangis diam-diam ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Mungkin kamu merasa dunia tidak adil. Namun percayalah, badai tidak berlangsung selamanya. Setiap malam yang gelap akan berakhir dengan fajar. Setiap luka akan menemukan jalannya menuju penyembuhan. Dan setiap orang yang bertahan melewati masa sulit akan menemukan versi dirinya yang lebih bijaksana. Jangan terburu-buru sembuh. Jangan memaksa dirimu untuk baik-baik saja. Berikan waktu untuk dirimu sendiri, karena penyembuhan bukan perlombaan. Penyembuhan adalah perjalanan, selangkah demi selangkah, hari demi hari. Sampai suatu saat kamu menyadari bahwa rasa sakit itu tidak lagi mengendalikan hidupmu. Jika ada satu hal yang perlu kamu ingat dari video ini, ingatlah bahwa pengkhianatan memang bisa melukai hatimu, tetapi tidak harus menghancurkan hidupmu. Apa yang dilakukan orang lain berada di luar kendalimu. Tetapi bagaimana kamu bangkit, bagaimana kamu berpikir, dan bagaimana kamu melanjutkan hidup adalah pilihanmu. Jadilah seperti batu karang yang tetap berdiri meski dihantam ombak berkali-kali. Tetap tenang, tetap kuat, dan tetap melangkah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten stoik berikutnya. Tuliskan di kolom komentar pelajaran apa yang paling berkesan dari video ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam tenang, salam kebijaksanaan. Kadang Tuhan tidak menghilangkan orang yang menyakitimu. Tuhan hanya menunjukkan siapa yang pantas kamu lepaskan. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama channel Stoic Journey.